Merdekanya Palestina, merdeka. Kalau kita lihat tanda-tanda itu semakin terasa. Bahkan ada prediksi perang dunia ketiga semakin terasa dekat. Akhir daripada perperangan yang disebut dengan malhamah dalam prediksi. Maka setelah ketika terjadi perang dunia ketiga dalam prediksi mereka, ini yang disebut sebagai perang akhir antara Muslim dan Yahudi atau kufar. Umitnya gini, bukan ini ya. Pencitraan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Semoga kita yang hadir ingat mati. Semoga kita yang hadir ingat akan datangnya hari kiamat. Semoga kita yang hadir bisa mengambil pelajaran dari kedekatannya hari kiamat terhadap kita. Semoga kita yang hadir ditetapkan iman di dalam hatinya sampai kelak kita mempertanggungjawabkan amal-amal perbuatan kita. Dan semoga kita semua husnul khatimah. Berdoa untuk kedua orang tua, kalau mereka telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya. InsyaAllah Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Untuk orang tua kita yang masih hidup, selagi masih hidup, semoga diberikan anak-anak yang selalu mendoakannya, diberikan anak-anak yang selalu berbakti kepadanya, diberikan kekuatan, kesehatan, rezeki yang melimpah, dan insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di pertemuan kali ini persoalan Dajjal ini, persoalan hari kiamat ini bisa kita selesaikan. Karena nampaknya agak takut juga mengkaji hari kiamat nih. Serasa memang betul-betul dekat dengan hari kiamat. Dari tanda-tanda yang kita sampaikan, yang pernah kita dengar, dari yang kecil sampai sekarang kita sudah bahas yang besar. Dari sekian banyak hadis tentang yang kecil-kecil tersebut, hampir tidak ada satu pun mungkin daripada hadis-hadis tanda-tanda kecil itu yang tak terjadi, yang tak kita sebutkan. Hampir tidak ada daripada hadis-hadis yang berkenaan dengan yang kita lihat dan yang kita baca yang terlewatkan dari pembahasan kita dari dulu sampai sekarang. Tanda-tanda kiamat kecil. Sampai Nabi bilang, Syekh Mutawalli Sya'rawi menuliskan dalam kitab dia itu, la taqumus sa'ah illa fi syirarin nas.
Tak akan terjadi hari kiamat itu, kata beliau, sebelum dekatnya datangnya hari kiamat, tanda kiamat besar itu. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai manusia betul-betul dalam kondisi brutal. Kebrutalan manusia hari ini kurang brutal apa? Kalau kemarin kita berbicara tentang hukmul ghabi, hukum rimbah, kebrutalan manusia-manusia yang berkuasa, kebrutalan manusia-manusia yang kaya, yang memiliki harta, itu memang nampak seolah-olah memang kita berada di ujung daripada kehidupan. Tapi jangan dihitung, tidak usah dihitung tahunnya. Cukup kita melakukan kebaikan, karena kebaikan yang kita lakukan itu juga tergantung kepada niat kita. Untuk manusia kah atau untuk Allah kah? Maka yang perlu kita lihat sebenarnya, seberapa jauh amal ibadah kita yang kita buat ini murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu datang ke masjid murni karena Allah kah? Atau karena apakah? Dan ini perlu dipertanyakan kepada hati kita. Makanya wajar kata Pak Imam kita tadi, perbaiki niat. Kenapa demikian? Di pembahasan kita kali ini, judulnya adalah terbitnya matahari dari barat. Ketika terbitnya matahari dari barat, la yanfa'u imanuhum. Ketika matahari terbit dari barat, tak ada lagi satupun amal ibadah itu yang diterima oleh Allah. Artinya kedekatan kita dengan kondisi itu, mulai dari dajjalnya, mulai dari Ya'juj wa Ma'jujnya, mulai daripada Imam Mahdinya, mulai dari Dabba, Dukhan, dan mulai daripada Isa, nuzul Isa alaihissalam, sampai sebelum terbitnya matahari dari barat, itu waktunya dekat, sangat dekat. Dia kalau sudah mulai satu tanda kiamat besar, kedekatan antara satu tanda kiamat besar dengan tanda-tanda kiamat besar yang lain itu dekat, sangat dekat sekali. Antara kemerdekaan Palestina dan Konstantinopel ini sudah nampak, dan itu sudah sangat dekat sekali. Bukan prediksi, tapi kita bisa melihat. Jadi seolah-olah kita ini betul-betul berada di antara kedekatan zaman dan hari kiamat itu sendiri. Maka Bapak Ibu, kata Nabi, kalau sudah terbit matahari dari barat, la yanfa'u imanuhu, iman mereka tak lagi bermanfaat. Apa yang terjadi? Mereka beribadah sedemikian rupa, seperti apapun, tak ada lagi manfaat. Karena memang ketika matahari terbit sebelah barat, itu yang muncul adalah syirarun nas, manusia-manusia yang bejat, manusia-manusia yang jahat. Allah datangkan sebelum itu rih taqbidun nas. Allah datangkan angin yang baik, angin yang dingin spoi-spoi, tapi mematikan orang-orang beriman. Mematikan orang-orang beriman. Sehingga ketika itu datangnya angin hanya mematikan orang-orang beriman. Yang tersisa yang disebut kata Nabi syirarun nas. Maka ketika itu orang-orang yang jahat-jahat ini, sekalipun mereka beribadah, bertaubat kepada Allah, la yaqbalu taubah atau la yuqbal taubatuh, la tuqbal taubatuh, taubat mereka sama sekali tidak diterima oleh Allah. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum datangnya hari kiamat, sebelum datangnya tanda-tanda yang besar ini, perbanyak ibadah selagi iman, selagi amal
masih diterima oleh Allah. Baik Bapak Ibu, dulu kita pernah berbicara tentang persoalan dabbah, binatang melata. Poin ini saya ambil dari satu kitab yang dikarang oleh Syekh, nama beliau itu, dia banyak ikhtilaf ini, dari buku-bukunya ulama-ulama ini banyak ikhtilaf. Ini dari Syekh Muhammad Abdul Aziz Al-Arifi, seorang ulama daripada Saudi Arabia. Nanti kita cek di hadis ya, di kitabnya Syekh Mutawalli Sya'rawi dan Syekh Al-Ruhaili. Dalam tahapan sebelum terbitnya matahari, kata Syekh Al-Arifi, yang muncul sebelum terbitnya matahari itu dabbah. Tapi dalam Syekh Mutawalli Sya'rawi, sebelum munculnya terbitnya matahari di barat tersebut, ada dua hal yang akan muncul terlebih dahulu. Ad-dukhan, dabbah. Tapi kata Syekh Ar-Ruhaili, nar takhruju fil Yaman, api yang keluar di Yaman. Ini ketiga-tiganya ikhtilaf, tapi tak jauh-jauh kali lah ikhtilafnya. Artinya adalah yang namanya tulu' asyams min maghribiha, terbitnya matahari dari barat, tetap menjadi poin. Nah sekarang apa yang mau kita bahas? Kita coba bahas daripada dabbah, binatang melata. Meskipun dulu sudah pernah kita bahas. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina yuqinun. Kita cuma mengulang sedikit. Kata Allah di dalam Al-Quran, muncul binatang melata yang bersifat binatang dari bumi, dari inti perut bumi, melata seperti binatang-binatang hari ini. Dan tukalliman nas, mereka berbicara kepada manusia, kanu bi ayatina yuqinun, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kekuasaan Allah, kehebatan Allah, dan kedekatan hari kiamat bagi mereka yang berfikir. Bagi mereka yang tidak berfikir, mereka anggap binatang yang berbicara ini adalah keajaiban. Tapi bagi mereka yang berfikir, itu adalah tanda kedekatan hari kiamat. Sebagian ulama daripada pengamat hari kiamat atau akhir zaman, mereka berkata bahwa yang disebut dengan binatang melata itu adalah robot. Binatang yang dibuat seperti robot tersebut, yang bisa berbicara dan berbuat. Kalau kita melihat kehebatan dan kelebihan yang dimiliki oleh teknologi hari ini, tak ada. Kalau kita berbicara tentang teknologi, hampir kita bisa berbicara mengatakan tak ada satupun teknologi hari ini yang mungkin tak bisa melakukan perbuatan manusia. Bahkan di Jepang itu ada alat yang canggih, semuanya yang melakukan adalah robot. Yang belanja ke supermarket robot, yang memasak robot, yang mencuci robot, semua robot. Bahkan banyak sekali teknologi-teknologi yang canggih hari ini tanpa perlu adanya rasa capek yang kita keluarkan. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, taqarabuz zaman yataqarabuz zaman wa yataqarabul aswaq. Dekatnya pasar, dekatnya waktu, itu menunjukkan tanda datangnya hari kiamat, tanda dekatnya hari kiamat. Kedekatan zaman disebut dengan perkembangan teknologi. Kedekatan pasar, akses yang mudah hari ini kita temukan. Banyak hal. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tapi disepakati oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan binatang melata bukan robot itu, bukan. Tapi betulan binatang yang muncul dari perut bumi. Ini pernah terjadi dulu di salah satu
daerah di dunia ini pernah heboh pada masanya, keluar binatang yang aneh bisa berkomunikasi. Sehingga ramai diperbincangkan bahwa ini menjadi bagian daripada tanda hari kiamat. Padahal itu bukan. Nah, syaratnya adalah syirarun nas. Syaratnya adalah syirarun nas. Kejahatan yang merajalela. Nah, kemudian kata para ulama, walakin na'lam min alamatiha au sifatiha annaha dabbatun haqiqah. Kata ulama bahwa sesungguhnya binatang dabbah tersebut, binatang melata itu betul-betul yang berupa binatang, bukan robot. Annaha tukallima ma'an nas, dia berbicara bersama manusia. Annaha takhruju minal artiga. Kalau kita temukan ketiga-tiga sifat ini, maka betullah itu binatang yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, munculnya binatang melata yang memang menunjukkan kedekatan dengan hari kiamat. Min aina takhruju ad-dabbah? Qila min Jabalis Safa bi Makkah. Dikatakan bahwa munculnya binatang dabbah itu dari Bukit Safa yang ada di Mekah. Wa qila min asfalil Ka'bah. Kata mereka di bawah kerak Ka'bah, di bawah-bawah Ka'bah. Wa qila minal badiyati awis sakhra. Kata mereka sebagian mengatakan ada muncul dari gurun pasir sakhra. Begitu juga muncul dari padang-padang pasir. Walam yasbut fi mawdi' khuruji hadis sahih. Bahkan kata para ulama, tidak terdapat hadis yang sahih di mana letak turunnya. Tetapi kata para ulama, setidaknya dari rangkuman tiga tersebut akan muncul binatang melata di antara tiga tersebut. Bisa dari bawah Ka'bah, bisa dari Jabal Safa, bisa jadi dari Sahara, padang pasir, gurun pasir di bawah Ka'bah, ataupun di yang disebut dengan Jabal Safa. Wa ma hiya haqiqatud dabbah? Apa sebenarnya keaslian daripada binatang melata tersebut? Wa qila rajulun yuhajjin nas wa hadha batil. Ada yang mengatakan bahwa manusia-manusia yang berhaji yang tidak sejalan dengan syariat Islam, wa huwa batil, dan ini makna yang batil. Wa qila ya naqatun salih. Dia kata bahwa itu adalah untanya Nabi Saleh, wa huwa batil. Wa qila fasil walad naqah salih. Kata mereka adalah lahirnya seorang anak dari perutnya unta soleh. Yang ini juga tidak dipahami oleh para ulama dalam bentuk yang sesungguhnya. Madza taf'alid dabbah? Apa yang dilakukan oleh binatang melata tersebut? Kata Allah, tukalliman nasa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka berbicara kepada manusia dan memberitahu kepada manusia, hei manusia, apa yang telah kau lakukan di muka bumi ini? Sudahkah engkau beribadah kepada Allah? Sudahkah engkau melakukan amal saleh? Mereka binatang-binatang tersebut memberikan peringatan kepada manusia untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Bagi mereka yang tidak beriman, bagi mereka yang tidak berakal, bagi mereka yang tidak berfikir, mereka anggap satu keajaiban dunia. Tapi bagi mereka yang beriman, kedekatan hari kiamat. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, keberhati-hatian umat manusia terhadap datangnya hari kiamat melalui tanda-tanda besar hari kiamat tersebut menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Maka setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu yang terjadi adalah muncul, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, munculnya tulu'is syamsi min maghribiha. Akan terjadi terbitnya matahari dari barat. Sekarang pertanyaannya adalah, apa pentingnya terbitnya matahari dari barat? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika aw ya'ti rabbuk aw ya'ti ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuhum.
Ini yang paling penting. Kata Allah di dalam Al-Quran, apakah mereka melihat kecuali telah datang kepada mereka, akan dekat datang kepada mereka malaikat, ya'ti rabbuk, datang Tuhan kepada mereka, au ya'ti ba'du ayati rabbik, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kehebatan Allah, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, dan ketika datang kepada mereka sebagian besar tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kehebatan Allah kepada manusia. Apa kata Allah dalam ayat tersebut? La yanfa'u imanahum, la yanfa'un nasu imanuha au imanuhum lam takun amanat min qabl au kasabat fi imanihim khaira qul unzuru qul intaziru inna muntazirun. Kata Allah, ketika matahari sudah kami terbitkan dari barat, maka ketika itu tak ada satupun iman yang bermanfaat sebagai landasan daripada perbuatan mereka. Tidak ada. Setiap orang yang bersedekah bukan karena iman, orang yang salat tak lagi bermanfaat, orang yang bersedekah tak lagi dihitung, orang yang melakukan kebaikan terhadap manusia tak lagi menjadi perhitungan. Dan setiap perbuatan manusia tak ada lagi dasarnya, tak ada lagi syariatnya, tak ada lagi perbuatan-perbuatan yang berlandaskan kepada Allah, tak ada. Artinya apa? Setiap perbuatan mereka sia-sia di hadapan Allah. Maka yang dikhawatirkan oleh para ulama, kedatangan hari di mana iman tak bermanfaat. Apa yang dilakukan oleh dabbah tersebut memiliki satu koneksi. Apa koneksinya? Peringatan untuk memperbanyak keimanan kepada Allah melalui ibadah dan amal soleh. Dan ini pernah disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Zainuddin MZ. Ketika beliau mengingatkan dalam ceramahnya tentang kiamat besar, terkhusus persoalan dabbah. Hanya binatang yang mengingatkan manusia, ketika manusia yang mengingatkan manusia, mereka tak mau beriman. Ditambah dengan kedatangan binatang melata yang mengingatkan ketika mereka keluar daripada keimanan. Ketika mereka jauh daripada syariat agama, datang binatang yang memperingatkan, memberikan nasihat. Tak lama kemudian jarak tempuh nasihat yang diberikan oleh binatang tersebut, Allah munculkan, Allah terbitkan matahari dari barat. Bangun manusia daripada tidur mereka kaget. Kok bisa matahari terbit dari barat? Semenjak saat itu salat subuhnya tak bermanfaat. Semenjak saat itu salat maghribnya tak ada iman. Imanuhum la yanfa, tak lagi bermanfaat. Artinya apa? Artinya adalah ketika itu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, manusia yang tersisa hanya dua. Satu orang kafir, yang kedua orang munafik. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Kenapa yang tersisa cuma berdua? Allah datangkan angin dari ujung timur, kemudian menyapu orang-orang beriman sebelum terbitnya matahari dari barat, yang ketika itu orang-orang yang betul-betul beriman tak lagi hidup dan merasakan terbitnya matahari dari barat. Artinya orang-orang yang betul-betul beriman Allah matikan secara bersamaan melalui angin-angin tersebut. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, sudah siap untuk mati? Enggak ada jawaban. Bapak Ibu sudah siap mati? Ini pertanyaan penting. Jangan mengkaji kematian tapi tak siap mati. Karena mati itu siap tak siap. Cucu saya masih kecil, Ustaz. Jangan pikirkan cucu. Nanti ketika matahari sudah mulai terbit, binatang melata dah muncul, tak ada lagi yang mikir cucu, tak ada. Gimana nasib cucu? Tak ada. Orang yang sudah dekat dengan hari kiamat itu tidak ada lagi mikir cucu. Jangankan cucu, mikir bini aja tidak. Tak bermanfaat lagi Pak. Tak nampak bini itu di mana, tetap nampak lagi.
Jadi kalau ibarat film Kiamat 2020 yang difilmkan oleh Amerika dulu itu, masih ada yang selamat. Itu memang kebohongan sebenarnya, tapi adalah replika keadaan. Coba bayangkan, masih ada enggak orang yang berpikir tentang cucu dia? Jangankan cucu, bini dia yang satu kamar sama dia pikir. Tak dia pikir. Jangankan bini dia, harta benda yang ada di tangan dia pun udah nggak dia pikirkan. HP pun udah nggak mungkin dia pikirkan lagi itu sudah. Bayangkan. Kalau itu sudah datang hari kiamat tersebut, tidak ada orang berpikir tentang itu. Karena memang ketika itu yang tersisa cuma dua, orang kafir, orang munafik. Orang kafir, orang munafik tak berpikir tentang siapapun, dia hanya berpikir tentang diri dia. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika Nabi bercerita tentang tanda-tanda hari kiamat, sahabat itu berdoa. Sahabat itu berbicara kepada Nabi begini, ya Rasulullah, doakan kami agar dimatikan sebelum kami bertemu dengannya. Coba bayangkan, ada yang berdoa begitu sekarang? Kalau ada, mau kita sama-sama doakan. Itu sahabat Nabi, Pak. Ya Allah, ya Rasulullah, doakan kami agar kami tidak bertemu dengan masa itu. Nabi bilang, kalian tak akan ketemu. Yang ketemu itu yang setelahnya. Siapa itu? Generasi setelah Bapak Ibu. Ini yang kita khawatirkan. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau ada istilah generasi emas, mungkin inilah yang disebut dengan generasi terakhir. Daripada keemasan, daripada kejayaan Islam itu sendiri. Maka setelah datang kejayaan Islam habis, Umranu Baitul Maqdis, setelah nanti Baitul Maqdis sejarah di dalam Al-Quran, Allah mengatakan dalam Al-Quran akan datang kepada Baitul Maqdis dan Syam, pembebas terakhir. Mereka datang untuk memerdekakan orang-orang yang ada di Palestina. Syam. Dari Palestina akan muncul para pejuang-pejuang agama yang sesungguhnya. Syam. Merdekanya Palestina, merdeka. Kalau kita lihat tanda-tanda itu semakin terasa. Bahkan ada prediksi Perang Dunia Ketiga semakin terasa dekat. Akhir daripada perperangan yang disebut dengan malhamah dalam prediksi. Maka setelah ketika terjadi Perang Dunia Ketiga dalam prediksi mereka, ini yang disebut sebagai perang akhir antara Muslim dan Yahudi atau kufar. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada poin kita tadi. Maka orang-orang beriman ketika itu, ketika dihembuskan oleh Allah angin, mereka mati. Nah, ketika mereka mati, maka yang tersisa adalah orang-orang yang kafir dan munafik. Dan yang kita khawatirkan adalah orang-orang yang kafir itu dan orang-orang munafik itu, yang menjadi kekhawatiran kita adalah yang berada dari garis keturunan kita. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Al-ahadis al-warida fi tulu'i syamsi min maghribiha an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuhum lam takun amanat min qabli aw kasabat fi imanihim khaira tulu'i syamsi min maghribiha wad dajjal wad dabbatin fil ardi. Apa kata Abu Hurairah? 3 hal, jika 3 ini keluar tidak lagi bermanfaat iman mereka, sebagai tanda hadisnya, dalil daripada hadis. Yang pertama, tulu'i syamsi min maghribiha, dajjal dan dabbah fil ardi. Kemudian hadis selanjutnya, la taqumu sa'ah hatta tatlu'a syamsa min maghribiha. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai matahari terbit daripada timur. Fa idza tala'at fara'an nasa amanu ajma'una fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanu. Mereka semua ketika melihat kejadian tersebut, mereka kemudian melaksanakan ibadah, melakukan amal saleh. Kata Allah, la yanfa'u nafsan imanuhum. Ketika itu tak ada lagi manfaat daripada keimanan mereka. Lam takun amanat min qabl aw kasabat, padahal mereka sebelumnya tak beriman.
Tapi ketika mereka melihat fenomena alam yang terjadi, yang terbit dari timur, menjadi satu keanehan bagi mereka. Mereka berkata kepada diri mereka sendiri, kita harus segera beribadah. La yanfa'u nafsan imanuhu. Tak lagi bermanfaat iman mereka. Kemudian dikatakan, au kasabat fi imanihim khaira. Thumma dikatakan, wala taqumanna as-sa'a qad nashara ar-rajulani thawbahuma bainahuma fala yatabaya'ani wala yatatawayani wala taqumanna as-sa'a wa qad insarafa ar-rajul bilabanin li fathihi fala yatma'uhu. Ketika itu datang dua laki-laki dan mereka berpakaian yang baik, dan jangan berbaiat kepada mereka dan jangan berbicara kepada mereka, sekalipun mereka berbicara tentang hari kiamat dan menyampaikan hal-hal tersebut membawa kebaikan kepada mereka, jangan pernah berbaiat kepada mereka. Dan ketika mereka datang memberikan minuman seperti susu, jangan meminumnya, kata Abu Hurairah. Wala taqumanna as-sa'a wa huwa yalitu haudahu fala yasqi fihi. Sekalipun tidak akan terjadi hari kiamat sampai haudun yang menyerupai haudnya di surga, jangan pernah kalian meminumnya, karena itu semua replika dunia. Wala taqumanna as-sa'a wa qad waqa'a akalathu fi ila fihi fala yat'amhu. Ketika di saat-saat tersebut tidak akan terjadi hari kiamat. Sungguh kiamat betul-betul akan datang ketika rafa'a aklaha, ketika makanan-makanan telah datang kepada mereka dan mereka tidak memakan, jangan memakannya. Sehingga kondisi-kondisi ketika itu tidak nampak lagi mana yang baik, mana yang buruk, semua serba abu-abu karena dihiasi oleh manusia-manusia yang terlaknat, yang memang menjadi penghuni neraka. Khalidina fihi. Jadi setelah taqumus sa'ah itu, setelah terjadinya tatlu'us syams min maghrib itu orang-orang yang kekal di akhirat, kekal di neraka. Orang kafir kekal, orang munafik kekal, orang musyrik kekal. Tiga ini kekal semua di neraka. Orang kafir kekal karena kekufurannya. Orang yang kufur dari golongan muslim dia kekal karena kekufurannya. Orang musyrik mereka kekal karena kesyirikannya. Orang munafik kekal karena kemunafikannya. Tiga di antara empat tersebut illa an yatubu, sampai mereka bertaubat kepada Allah. Kalau orang yang kufur dari kalangan muslim bertaubat kepada Allah, Allah terima taubatnya, Allah masukkan ke dalam surga. Orang musyrik bertaubat sebelum mati dari kesyirikannya, mereka Allah masukkan ke dalam surga ketika Allah menerima taubatnya. Orang munafik ketika mereka bertaubat daripada kemunafikannya, sebelum wafatnya Allah terima taubatnya, Allah masukkan ke dalam surga. Orang kafir ketika sebelum dia wafat bersyahadat kepada Allah dan Rasulullah, mereka diterima oleh Allah persyahadatannya, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kuncinya adalah kalau kita mati dalam keadaan kafir, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, sekalipun kita muslim tapi mati dalam keadaan kafir, maka kita mati masuk neraka. Tapi kalau kita muslim, seburuk-buruknya muslim, tapi dengan keburukan keislaman kita, akhlak kita, moral kita buruk, tapi kita tak mati dalam keadaan kafir, tak mati dalam keadaan tidak berakhlak, dan mati dalam keadaan masih beriman kepada Allah, sekalipun punya perangai yang buruk, masih ada kemungkinan jalur untuk masuk ke dalam surga. Tapi tetap dicuci dulu, tidak usah bangga dulu. Neraka itu tak senikmat yang dibayangkan. Tak usah dibayang-bayangkan masuk neraka. Jangan. Maka yang dikhawatirkan oleh para ulama, sebelum datangnya tulu' syamsi, sebelum terbitnya matahari dari timur, perbanyaklah ibadah, perbanyak amal soleh, kata para ulama. Karena yang dikhawatirkan ketika tidak bermanfaat itu tak ada lagi jaminan untuk masuk ke dalam surga. Habis. Jangankan syafaat. Mencium bau surga pun tak dapat karena kekal di dalam neraka. Khalidina fi.
Ini yang dikhawatirkan oleh para ulama. Maka kata para ulama, berhati-hatilah. Hidup di akhir zaman tidak senikmat yang dibayangkan. Maka Bapak Ibu, umat muslim hari ini terlalu nyaman dengan keadaan. Tapi mereka tak sadar, bagi mereka yang berfikir, kedekatan kiamat sungguh sangat dekat sekali. Sungguh sangat dekat sekali. Sungguh sangat dekat sekali bagi mereka yang berfikir. Kenapa demikian? Karena banyak umat muslim hari ini menikmati keislaman mereka, tapi tanpa mereka sadari terjerumus dalam kekufuran dan kemusyrikan. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Kemudian apa yang diperintahkan oleh para ulama dan Nabi dalam hadis dia? Badiru bil a'malis sittan. Kata Nabi, sebelum datangnya 6 perkara ini, maka perbanyak amal, perbanyak amal, perbanyak amal, perbanyak amal perintah. Dari hadis Abi Hurairah. Yang pertama, tulu'i syamsi min maghribiha, ad-dukhan, ad-dajjal, ad-dabbah, khasatu ahadikum au amrul ammah. Sebelum ada 6 perkara ini, maka perbanyaklah ibadah, perbanyaklah ibadah, perbanyak ibadah. Kenapa demikian? Karena kata Nabi, kalau sudah 6 tersebut terjadi, tak ada satupun yang lagi bermanfaat. Yang kemudian selanjutnya, munculnya api yang menyatukan manusia di muka bumi ini. Fil Yaman. Atau narun fi mahsyarihim. Nar yang mengumpulkan manusia. Apa yang dimaksud dengan api yang mengumpulkan manusia? Ini oleh sebagian para ulama dikatakan api yang muncul di Yaman. Mulai ada tanda-tanda kemunculan api di Yaman. Banyak Bapak Ibu boleh cek Google, cek di Google. Api yang keluar di Yaman. Nanti akan kelihatan semua, Pak. Kelihatan. Tapi apakah yang dimaksud narun takhruju fil Yaman atau narun yang mengumpulkan tajma'hum fi mahsyarihim? Apa yang dimaksud? Apakah ada kesamaan antara api yang mengumpulkan manusia dengan api yang muncul di Yaman? Ini yang kemudian menjadi perdebatan. Kita lihat hadis daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dari Huzaifah ibn Asid al-Ghaffari qala atlu an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaih ittala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar faqala ma tadhakkarun, apa yang kalian perbincangkan? Qalu nadhkuru sa'ah, kami berbicara, berzikir tentang sa'ah, berdiskusi tentang hari kiamat. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la innaha lan taquma hatta tarau qablaha asra ayatin. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi dalam hadis ini tentang hal tersebut. Apa kata Nabi? Wa akhiru hadis tersebut, di akhir hadis tersebut Nabi kata wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman tatrudun nas ila mahsyarihim. Maksud hadis ini kata para ulama, ketika fenomena api yang terjadi di Yaman, semua orang keluar dari rumahnya, mereka heboh untuk melihat api tersebut. Mereka berkumpul di situ. Karena fenomena ini menakutkan mereka. Apa sebab ketakutan tersebut? Kedekatan hari kiamat. Pertanyaannya, mengapa harus di Yaman? Itu yang kemudian kata para ulama, tidak ada jawaban yang sahih daripada hadis Nabi mengapa harus di Yaman. Dan tidak perlu dipertanyakan. Karena tanda ini, kata Nabi, kata para ulama, menunjukkan kedekatan hari kiamat. Hadis yang kedua. Satakhruju nar qabla yaumil qiyamah min bahri Hadramaut. Disebutkan tempatnya, bahkan dalam hadis ini kata Nabi, api tersebut akan keluar di Yaman, tempatnya di Hadramaut. Bapak Ibu, kalau kita berbicara Hadramaut, di mana Hadramaut itu? Ya di Yaman betul, tapi di mananya? Tempat siapa sekarang di situ?
yang banyak diperbincangkan hari ini. Bapak Ibu, hari ini itu Yaman itu menjadi sorotan dunia. Artinya apa? Yaman itu hari ini menjadi bulanan-bulanan media. Hari ini itu Yaman itu sebenarnya bukan Yaman secara keseluruhan, tapi fokusnya ada pada Tarim, fokusnya ada pada Hadramaut. Tempat oleh sebagian kalangan beranggapan para zuriat Nabi yang banyak tinggal di sana. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Di Yaman itu ada daerah namanya Tarim, ada juga namanya Hadramaut yang juga cukup sama. Di sini Bapak Ibu, di sini itu dalam sebagian daripada asar, daripada kitab-kitab, banyak cucu-cucu Nabi atau zuriat baginda Nabi yang tinggal di situ. Makanya disebutkan di situ negeri para habaib. Ini kalau kita bicara habaib ini banyak yang nggak suka nih, banyak banget ini mukibin lah. Kita udah banyak juga dicaci maki nih. Tapi terlepas daripada hal tersebut, ingat Bapak Ibu, doanya Nabi, Allahumma barik fi yamanina. Nabi cuma berdoa, dua negara yang didoakan sama Nabi. Ya Allah, berkahi Yaman, berkahi Palestina, Syam. Saya ulangi sekali lagi. Nabi berdoa, ya Allah, berkahi Yaman, berkahi Syam. Di Syam itu Yordania, Libanon, Damaskus, Palestina, Gaza, Syria, itu di situ Syam. Kayak kata Nabi, Allahumma barik fi yamanina wa syamina, Allahumma barik fi yamanina wa syamina. Itu terus. Kemudian sahabat nanya, bagaimana dengan Nejad? Nabi, Allahumma barik fi yamanina wa syamina. Sampai 2 kali ditanya lagi sama sahabat, bagaimana dengan Nejad? Ditanya lagi sama Nabi. Sama sahabat. Ada yang mengatakan bahwa Nabi berasal dari Yaman. Ada yang mengatakan bahwa banyak keturunan-keturunan Nabi di Yaman. Ada yang mengatakan bahwa Nabi bersama orang-orang yang Yaman karena keberkahan tadi. Tapi Bapak Ibu, di Yaman itu Nabi sebutkan juga 3 pejuang muslim yang akan muncul di akhir zaman dari daerahnya. Pertama itu dari Irak. Kata Nabi, jangan bergabung dengan Irak, tidak usah gabung, kata Nabi. Itu Nabi sendiri yang bilang. Yang kedua, kekuatan Islam akan muncul dari Yaman. Mereka pun sebenarnya tidak kuat-kuat, tapi mereka selalu berpihak kepada kebenaran. Yang ketiga, Syam, Palestina. Syam, Palestina, cuma 3. Tapi dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, Nabi bilang kekuatan umat muslim itu ketika setelah terjadinya penaklukan Konstantinopel, Turki sekarang, Istanbul sekarang. Dan kekuatan Turki sekarang menjadi poin penting, Pak. Kekuatan Turki hari ini menjadi poin penting. Turki sedang bertikai dengan Israel. Coba baik. Jadi nampak betul kedekatan kiamat itu nampak sangat. Jadi kalau kita mengkaji ini seolah-olah yang dikatakan itu tidak ada satupun yang tidak terbukti, tidak ada. Tapi untung yang hadirnya ada atuk-atuk, masih ada yang muda sedikit-sedikit lah ya. Jadi kalau atuk-atuk yang hadir ini tinggal nunggu aja lagi. Nunggu panggilan wajib. Ya sebenarnya bukan atuk-atuk saja kita semua Pak, tinggal menunggu panggilan wajib saja. Apa yang saya maksud itu? Kedekatan, kepastian hadis Nabi. Makanya kata Ustaz Adi Hidayat ini tentang hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, bukan persoalan kepastian datangnya. Anda tidak usah perdebatkan, pasti datang kata dia. Cuma masalahnya saking dekatnya hari kiamat sekarang, Anda sudah siap apa? Apa yang sudah Anda siapkan? Kalau kita berbicara ini kepada Bu Yahya, ya Bu Yahya cuma jawab satu aja. Anda sudah mengamalkan apa? Kita sudah punya amal soleh apa? Makanya Bapak Ibu kata Nabi, badiru bil a'mal saleh. Perbanyak amal soleh. Karena kelak kata Nabi dalam hadis yang lain, yumsi mu'minan, yusbih mu'minan wa yumsi kafiran. Atau sebaliknya, yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Ada orang kata Nabi, nanti malam subuh dia beriman, malam dia kafir. Malam dia beriman, siang dia kafir kata Nabi. Begitulah kondisi manusia kata Nabi. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
kembali pada poin kita tadi, bahwa yang dimaksud oleh para ulama badiru bil amal ini, Anda sudah punya bekal apa, sudah sedekat apa. Makanya orang yang hidup di akhir zaman itu memang orang spesial. Mudah-mudahan kita ini spesial semua, Pak. Kenapa demikian? Karena hidup di akhir zaman itu berat, sangat berat. Salah sedikit masuk kafir, kufur, musyrik, munafik. Udah itu doang, Pak. Kita terjebak dalam 3 itu. Kalau kita tak beriman, ya musyrik, ya kafir, ya kufur, ya munafik. Atau yang terakhir yang paling rendah lagi, fasik. Nah sekarang Bapak Ibu tengoklah manusia fasik itu sekarang. Rata-rata fasik semua. Kok Ustaz berani bilang rata-rata fasik semua? Begitu keadaannya. Yang sholat, yang maksiat setelah sholat jalan juga. Hari ini sholat, sekarang nih sholat subuh nih. Atau sholat maghrib nih. Sekarang dia sholat maghrib, selepas sholat maghrib dia duduk bareng sama cewek. Itu kan fasik namanya itu. Jadi beriman dulu sebelum fasik gitu loh. Atau fasik dulu baru beriman. Sama dua-duanya. Maka kondisi kita, kata Nabi tadi, betul kata Nabi itu Pak, syirarun nas, tidak akan terjadi hari kiamat sampai manusia itu brutal betul, bejat beneran, jahat beneran. Tapi alhamdulillah sekarang masih banyak yang mengisi masjid. Nah, tandanya adalah Bapak Ibu, tandanya yang masih bisa membuat Bapak Ibu tersenyum, tandanya adalah masih ada orang yang mau ke masjid. Tapi ingat, masih ada satu tanda kata Nabi, orang ke masjid tersebut lillahi ta'ala atau bukan untuk aku kata dia. Itu poin pentingnya, Pak. Karena kelak di akhir zaman banyak orang ke masjid bukan untuk Allah, untuk pamer, untuk rebutan masjid, untuk rebutan kekuasaan, untuk bermain, untuk bermegah-megahan. Itu poinnya, Pak. Baik, sebelum kita tutup Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, khatimah, kata Syekh Al-Arifi, ini Bapak Ibu, ini juga dipotong ya. Syekh Al-Arifi ini, penulis buku ini, masuk penjara di tahun 2013. Masuk penjara karena memprotes pemerintah. Karena ketika itu banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan melanggar syariat Islam. Diprotes sama Syekh Al-Arifi. Setelah diprotes, masuk ke dalam penjara. Tahun 2017-2018 beliau dikeluarkan. Semenjak saat itu buku beliau diharam untuk diterbitkan. Kebetulan ada yang menerbitkan. Jadi ada seorang ulama di Saudi itu, atau sebutlah nama sekali, di Saudi itu seorang ulama itu sedang khutbah Jumat memprotes tentang keadaan. Turun dari khutbah Jumat langsung ditangkap. Turun dari khutbah Jumat. Jadi hati-hati betul. Hati-hati betul. Jadi sebenarnya yang ingin disampaikan itu, ya memang tidak ada lain kalau tidak bukan nasihat. Cuma nasihat yang bisa disampaikan untuk kita semua. Maka sebelum saya tutup Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum terbitnya matahari dari timur, dari barat ini, berusahalah sebaik mungkin untuk memperbaiki keimanan. Dunia ini sudah tak baik-baik, sudah tidak baik. Dunia ini sedang tidak baik-baik. Jadi hanya tinggal menunggu masa dan tinggal menunggu perang, udah habis. Selesai perang, selesai semua. Maka Bapak Ibu, ini bukan prediksi, bukan ramalan, bukan. Kita tidak pernah meramal. Islam tak mengajarkan kita meramal, tidak. Tapi Islam menyuruh kita mempelajari tanda-tanda daripada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Semoga dengan kita memperbincangkan hari kiamat ini, kita termasuk orang-orang yang betul-betul beriman, hakikatul iman sampai akhir. Setelah turun syamsi ini Bapak Ibu, satu terakhir yang disebut dengan zalzalah, gempa bumi yang kelak bermula di Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Gempa bumi yang pertama akan terjadi dari sono, dari arah timur, dari Mekah, dari Madinah.
hancur, batu bertebaran. Memang Dajjal tak masuk di situ. Tapi kan antara Dajjal dengan Tulu' Syamsi tadi kan ada masanya, ada waktunya. Makanya Bapak Ibu, sebelum iman ini tak lagi bermanfaat, manfaatkan waktu ibadah kita sebaik mungkin, perbanyak amal soleh, perbanyak berbuat baik kepada manusia yang kita bawa kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum ya rabbal alamin. Allahumma najjina minal qaumil zalimin. Allahumma najjina minal qaumil fasiqin. Allahumma najjina minal qaumil zalimin ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammir al-yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'at wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma khtimna bis salihin. Allahumma khtimna bis salihin. Allahumma khtimna bis salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.